يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri-santri semua, akramakumullah wa rahimakumullah. Ibunya Imam Bukhari ini seorang wanita yang kaya raya. Dihabiskan hartanya untuk mengantar putranya dari satu negara ke negeri yang lain, satu negara ke negara yang lain. Putar hampir seluruh dunia diantar itu anak sampai hartanya habis. Tapi ternyata semulaikan Allah Ta'ala, habisnya hartanya tadi itu tidak sebanding dengan anugerah-anugerah besar yang telah Allah berikan kepada putranya, yaitu Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Imam Bukhari ini ilmunya telah digunakan, telah dibaca, telah diamalkan oleh hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia. Tidak ada ulama yang tidak membaca kitabnya Imam Bukhari. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Imam Bukhari ini, tentu orang tuanya juga mendapatkan hasilnya secara sempurna juga di dunia dan akhirat. Semoga kita seperti itu juga semulaikan. Sebagaimana yang dalam hadis yang sering kita baca, barang siapa yang membaca Quran wastadharahu, dan dihafalkan, kemudian menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia derajat di sisi Allah, sehingga dia akan diizinkan untuk memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang telah wajib masuk neraka. Jadi satu orang didaftarkan untuk menghafalkan Quran, itu berarti mendaftarkan 10 orang dari keluarganya. Maksud saya supaya kita ini dalam usaha bagaimana anak kita jadi hafid Quran, ini kita ini merasa gembira, bukan ini tidak ada hasilnya. Ini hasilnya nanti kekal di akhirat. Dalam waktu kesulitan di padang mahsyar, orang yang anaknya jadi presiden, anaknya jadi menteri, minta tolong kepada anaknya, kamu dulu kan presiden Indonesia, tolonglah saya. Oh, di sini presiden tidak ada, tidak laku lagi jabatan ini. Kamu dulu kan menteri dalam negeri, masa kamu nggak bisa nolong saya toh nak? Ternyata tidak bisa juga. Lah orang yang anaknya hafid Quran, Masya Allah bergembira, ngerti begini saya, Masya Allah, dulu saya akan berkorban lebih besar lagi, tidak seperti ini. Semoga seperti itu, Insya Allah. Apalagi kalau setelah menjadi hafid Quran ini terus meningkat lagi sampai jadi orang alim. Yuqalu lil abid udkhulil jannah wa yuqalu lil alim isfa' lin nas. Orang ahli ibadah dipersilahkan masuk surga, tapi orang alim dikatakan kepada orang alim tadi, silahkan memberikan syafaat kepada manusia, tidak ada batas, bukan 10, menurut derajatnya masing-masing. Ada yang memberi syafaat kepada orang 100, 1000 menurut derajat kealimannya, derajat keimanannya, derajat ketakwaannya, maka dia akan memberikan syafaat kepada orang lebih banyak lagi. Waktu itulah semulaikan Allah Ta'ala, kita baru tahu barokahnya, nilainya secara sempurna
orang amal agama atau orang yang punya anak mengamalkan agama, memperjuangkan agama. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala maka bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, untuk supaya anak-anak kita ini berhasil sukses, bisa menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang hafid Quran, anak-anak yang alim, itu ada usaha-usaha yang telah dicontohkan oleh para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama-ulama yang dulu. Kalau kita ini ingin berhasil, ingin sukses, maka ikut orang-orang sukses itu. Allah telah bercerita dalam Al-Quran keluarga yang sukses, yang menurunkan orang-orang hebat. Di antaranya adalah keluarga Ibrahim alaihissalatu wassalam. Keluarga Ibrahim alaihissalatu wassalam. Keluarga Ibrahim ini punya anak dua, jadi nabi semua, Ismail dan Ishak alaihimassalatu wassalam. Kemudian punya cucu jadi nabi lagi, yaitu Yakub alaihissalatu wassalam. Punya buyut jadi nabi lagi, yaitu Yusuf alaihissalatu wassalam. Seluruh nabi-nabi yang ada dalam Al-Quran kebanyakannya itu dari keluarga Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan umat ini, kan, umat ini dikasih nama oleh Allah SWT sebagai anak cucu Ibrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa istabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Jadi kita ini diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya Ibrahim. Ibrahim itu ayah kita. Millata abikum Ibrahim, agama ayah kamu yaitu Ibrahim. Ini maknanya apa? Supaya kita ini meniru suasana keluarga Ibrahim ini, sehingga nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita, buyut-buyut kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi pejuang-pejuang. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, ciri khas keluarga Ibrahim itu apa? Di antaranya ciri khasnya semuanya korban untuk agama habis-habisan. Ayahnya korban untuk agama sampai dibakar oleh Namrud. Ibunya korban untuk agama, rela ditinggal di tengah-tengah padang pasir, kering kerontang, nggak ada teman, yaitu Siti Hajar alaihissalatu wassalam. Sampai beliau kehausan, kelaparan, lari-lari dari Safa Marwa. Dan ini diabadikan sehingga seluruh orang yang haji, siapa saja, apa itu nabi, apa itu rasul, apa itu wali-wali, semua orang Islam kalau haji harus merenungi ini pengorbanan Hajar, lari-lari dari Safa dan Marwa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Kalau kita haji itu semua orang baca ayat itu. Allah berfirman bahwa Safa dan Marwah ini syiar agama Allah. Syiar itu perkara yang agung, tanda kehebatan agama Allah. Padahal ini namanya Safa dan Marwah ini gunung batu kecil saja, dibanding Gunung Lawu nggak ada apa-apanya. Gunung Lawu itu ada sarangannya, telaga Sarangan, yang airnya begitu jernih, pohon-pohonnya begitu rindang, hijau royo-royo.
sehingga orang-orang banyak datang ke sana melihat keindahan Gunung Lawu. Tapi tidak disebut Gunung Lawu syiar agama Allah. Apalagi di India, Himalaya lebih besar lagi. Tidak ada Himalaya syiar agama Allah. Tapi Gunung Safa dan Marwah yang kecil nih, dan nggak ada tumbuh-tumbuhannya sama sekali, dikatakan syiar agama Allah. Kenapa saya mulaikan? Karena disitulah tempat pengorbanan seorang wanita yang dicintai oleh Allah, yaitu Siti Hajar alaihissalatu wassalam. Kayak begitu, korban, ayahnya korban, ibunya korban, anaknya juga korban juga, anaknya korban juga, sehingga siap disembelih untuk agama Allah. Sekarang di pesantren kita ini ada ujian ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, dauratul hadis, ujian tahfidzul Quran. Tapi keluarga Ibrahim ini ada ujiannya yang lebih berat. Ini ujian ibtidaiyahnya, apakah kamu siap disembelih atau tidak anakku. Nah, ini ujian ibtidaiyahnya. Dan lulus, muridnya cuma satu tapi lulus. Ini Al-Fatah ini muridnya ini Masya Allah banyak ya. Kalau dalam ujian-ujian keilmuan, Alhamdulillah banyak juga yang lulus. Tapi kalau diuji siap disembelih atau tidak, ini nggak tahu apa ada yang lulus apa enggak gitu. Bagaimana santri-santri ini? Baru 3 tahun Pak Kiai, saya tidak betah Pak Kiai, rindu sama ibu saya. Bagaimana ini mau lulus seperti ini? Jadi Subhanahu wa ta'ala, untuk supaya keluarga kita ini diberkati oleh Allah sebagaimana keluarga Ibrahim, itu ciri khasnya itu semua korban untuk agama. Ayahnya korban, ibunya korban, anaknya juga korban. Nah, mulaikan Allah Ta'ala Ismail alaihissalatu wassalam yang akan dicalonkan oleh Allah untuk jadi kakeknya Sayyidul Anbiya, baginda Muhammad alaihissalatu wassalam, itu dipondokkan oleh Nabi Ibrahim, itu dipondokkan di tempat yang kering kerontang di Makkah Al-Mukarramah. Asalnya beliau ini di sana, di Ardul Kan'an, di kota besar dekat sungai, tanah yang subur. Tetapi karena ini mau dicalonkan untuk jadi pejuang, dipindah ke tempat yang kering kerontang, yang sulit, supaya mentalnya itu kuat. Maka begitu, anak-anak kita ini belajar di pesantren ini bukan hanya belajar ilmu, tapi belajar kesabaran, belajar ketabahan. Maka tentu di pesantren ini suasananya tidak seenak di rumah. Maka orang-orang tua di pesantren ini membatasi santri-santri kalau pulang paling lama itu 1 bulan saja, yaitu waktu Syawal, 15 Syawal harus sampai sini. Kenapa? Nanti kalau lama-lama keenaan di rumah itu, keenaan nggak mau pulang lagi, nggak mau balik ngaji lagi. Maka anak kita ini harus kita siapkan bagaimana dia ini mampu duduk di tengah-tengah padang pasir seperti Ismail alaihissalam. Nanti supaya jadi hebat, tangisannya saja menurunkan malaikat Jibril. Ini Ismail ketika nangis ngoe. Ini bukan nangis biasa, nangis karena kehausan, kelaparan, karena agama. Karena ikut perintah Nabi Ibrahim, maka beliau kelaparan, kehausan waktu masih bayi. Hanya Jibril turun dari langit, ngeduk sumur Zam-Zam.
Dikeluarkanlah air Zam-Zam karena barokahnya ini pengorbanan keluarga Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pengorbanan ini kelihatannya pahit, tapi hasilnya berapa pengorbanan ibunya Imam Bukhari, tapi hasilnya kayak apa? 1000 tahun lebih, Masya Allah. Ibunya Imam Bukhari ini tersenyum-senyum tok nih di kuburnya. Di Temboro, qolal Imam Bukhari, dia dapat pahala. Setiap ada orang nyetak kitab Bukhari dapat pahala. Setiap ada orang baca hadis Bukhari dapat pahala. Ibunya dapat pahala. Ayahnya dapat pahala. 1300 tahunan. Ini abad kedua Imam Bukhari itu. Masya Allah. Tidak rugi ternyata mengorbankan seluruh hartanya untuk mendidik anaknya ini. Namulakan wa ta'ala. Itu ciri khas kehidupan keluarga Ibrahim, pengorbanan. Kemudian yang kedua, kan keluarga Ibrahim ini senengannya itu khidmat. Ibrahim itu terkenal di kalangan para nabi paling seneng khidmat tamu, paling seneng khidmat tamu. Maka Nabi mengatakan kalau orang tidak mau ikram tamu bukan termasuk golongan saya dan bukan pula termasuk golongannya Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim terkenal paling seneng khidmat tamu. Beliau ini tidak bisa makan kalau belum ada tamu. Kalau nggak ada tamu, beliau mencari tamu, pergi kemana-mana. Kalau sudah dapat tamu baru bisa makan. Ini makan sendirian tuh nggak bisa. Nah ternyata ini sifat Ibrahim yang demikian ini dimiliki juga oleh istrinya yang namanya Sarah. Masya Allah, diceritakan dalam Al-Quran, begitu ada tamu, Nabi Ibrahim langsung nemui istrinya. Ternyata Masya Allah, istrinya sudah siap dengan makanan yang paling lezat. Bi'ajlin hanir, anak sapi yang dipanggang, namanya pedet. Tapi sudah dipanggang. Di Temboro ini banyak pedet juga, tapi nggak dipanggang. Lari-lari terus. Pedet yang dipanggang. Maka di tengah-tengah istrinya khidmat, dapat berita gembira dari Jibril alaihissalam. Fabasyarnaha bi ghulamin alim. Diberi kabar gembira bahwa akan dikasih anak yang alim. Padahal ini belum hamil, anaknya belum lahir, tapi sudah dikasih ijazah duluan. Anaknya akan alim. Jadi anak alim itu bukan dimulai dari pesantren sebetulnya, dimulai dari amalan-amalan kita sebelum punya anak. Kalau itu sudah kelewat Pak ya. Maka sekarang dikodok ya, harus dikodok ini. Ngodoknya bagaimana? Keluar 4 bulan di antara cara ngodoknya itu. Jadi anak belum lahir sudah dikasih tahu ini anak ini mau alim. Maka lahirlah anak namanya Ishak. Ishak itu terjemahnya bahasa Indonesia itu tertawa. Tertawa. Gembira gitu. Anak ini belum lahir kok sudah alim, gembira ibunya ini. Sehingga dikasih nama Ishak. Namulakan wa ta'ala, ini diantara ciri khas keluarga Ibrahim, korban untuk agama, suka khidmat. Maka kita ini kalau ada tamu-tamu di rumah kita, tamu di masjid kita, coba istri kita suruh khidmat. Niatnya, ya Allah, saya khidmat tamu, jadikanlah khidmat tamu ini barokahnya untuk anak saya yang sedang di pesantren, jadikanlah dia menggembirakan saya jadi orang alim.
jadi pejuang, jadi orang yang dekat pada Allah. Bagaimana sama malaikat? Punya anak alim tuh mahal sama malaikat. Masya Allah, tidak bisa main-main. Kita perlu pengorbanan. Terus diantara ciri khas keluarga Ibrahim, malaikat, juga beliau ini banyak doa untuk anak cucu. Kadang-kadang wali murid ini, Masya Allah, sudah sedih melihat anaknya yang tidak istiqomah, yang nakal, ini sedih, sehingga mengeluh. Semua orang dilapuri, bagaimana Pak Kiai, bagaimana Ustadz, anak saya ini kok sulit sekali. Semua orang sedih, dia mundar-mandir ke sana kemari mengeluh, tapi kalau malam tidur saja. Bagaimana malaikatnya? Ini untuk jadi anak yang alim itu perlu pengorbanan, malaikat. Di antara pengorbanan kita harus malam itu banyak doa. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Ya, Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang yang doa itu diulang-ulang terus, belum berhasil doa aja terus. Akhirnya diterima juga oleh Allah. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini menjadi orang alim yang bermanfaat, yang akan menyebarkan agama di seluruh alam. Ya Allah, terus begitu diulang-ulang 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali. Nanti satu saat pasti Allah akan tampakkan hasilnya. Doa jangan juga tidak cukup sekali, Pak. Kita kadang-kadang, iya banyak doa lah Pak, saya ini sudah doa kok. Doa 5 menit tidur, doa 5 menit tidur. Nah, mulaikan Allah SWT untuk supaya doa kita diterima perlu ilhah, terus menerus doa. Karena Allah SWT itu ingin melihat kesungguhan kita itu seberapa. Itu Imam Bukhari waktu kecil sakit buta, kena cacar, matanya kena cacar, buta. Ibunya doa tiap malam, nangis tiap malam. Maka Masya Allah, kekuatan doanya seorang ibu, anak yang sudah buta itu. Imam Bukhari tiba-tiba ngipi jumpa Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kurang lebihnya, berkat doanya ibu kamu, mata kamu disembuhkan oleh Allah. Bangun tidur sudah melek lagi. Di doanya ibu itu penting. Jangan cita-citanya anaknya hafid Quran, jadi orang alim, anaknya supaya jadi wali, tapi ibunya nonton TV terus. Ini namanya ngalor ngidul, ini nggak cocok ini. Antara cita-citanya dengan amalannya ini nggak cocok blas gitu. Ya bagaimana ini? Kita ini punya cita-cita anak yang soleh, anak alim, anak pejuang, tapi amalan kita ini tidak kita sesuaikan dengan cita-cita kita. Maka ini perlu dalam majelis yang mulia ini kita menyesuaikan diri dengan cita-cita kita ini. Ini menunjukkan bahwa kita ini bersungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh doa betul malaikat, satu saat pasti Allah tampakkan. Al Imam As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu malaikat, itu beliau punya anak. Ini anaknya semua alim semua, kecuali satu ini agak nakal. Padahal Imam Suyuti ini ulama besar yang ngarang kitab tafsir Jalalain, dan banyak sekali kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Suyuti. Tingkat kewaliannya Imam Suyuti itu sampai beliau ini sering berjumpa Nabi itu dalam keadaan berjaga, lek-lekan melek ya. Sampai beliau ini bisa bertanya kepada Nabi, hadis ini sahih apa dhaif ya. Tingkat kewaliannya itu sampai kayak begitu, tapi diuji oleh Allah punya anak itu nakal. Maka beliau sudah berdoa.
Sampai tiap malam nangis gara-gara anaknya ini. Begitu doa sudah sampai puncaknya doa, beliau menangis subhan Allah, ya Allah, betul-betul saya ini tidak mampu mendidik anak saya. Hanya Engkau saja yang aku harapkan. Ya Allah, bila anak ini masih bisa diperbaiki, panjangkan umurnya. Kalau tidak, matikan saja ya Allah. Sampai kayak begitu. Sudah didoain malam-malam begitu, pagi-pagi tahu-tahu anaknya malah hilang. Ya. Dicari-cari nggak ketemu. Loh, kok malah hilang didoain? Ya. Masya Allah. Dicari bertahun-tahun nggak ketemu. Setelah beberapa tahun mulai kan tahu-tahu datang. Ternyata dia ini minggat ke Maghrib sana, ke Maroko sana, belajar di sana. Pulang-pulang sudah jadi orang alim. Dan ini yang ajib, itu cerita ini ditulis oleh para ulama, ditempelkan di kuburannya Imam Suyuti di Mesir sana. Untuk pelajaran buat wali murid yang anaknya agak nakal gitu. Ndungone kurang. Ndungone kurang. Kalau doanya itu sungguh-sungguh terus menerus. Nabi mengatakan di antara doa yang makbul adalah doa orang tua untuk anaknya. Makanya saya ini kalau ada orang tua bilang saya sudah doa tapi anak saya tetap nakal, itu nggak percaya saya. Saya lebih percaya kepada Nabi daripada kepada kamu. Wong Nabi mengatakan doanya orang tua itu makbul kok. Kok kamu katanya sudah doa nggak makbul? Mesti kamu ini belum doa. Atau doa tapi nggak sungguh-sungguh. Doa sebentar terus tidur. Doanya nggak sungguh-sungguh. Bagaimana semuanya kan? Maka kita banyak doa. Ini perkara yang penting, doa. Buat amalan-amalan khusus untuk anaknya, semuanya. Amalan-amalan khusus untuk anaknya. Seperti ceritanya ayahnya Imam Ghazali. Bagaimana beliau ini orang awam, tapi anaknya semua jadi ulama-ulama besar semua, jadi aulia semua. Ini ayahnya Imam Ghazali. Beliau ini penjual manisan. Tapi kalau beliau melihat orang-orang yang sedang ngaji, beliau ini terenyuh nangis. Ya Allah, jadikanlah anak saya nanti jadi orang-orang alim ya Allah. Bukan hanya doa saja, manisannya nggak jadi dijual, dibagi-bagi sama orang-orang yang ngaji itu. Ya. Masya Allah. Di doa dan kurban. Akhirnya punya anak dua-duanya jadi alim besar semua. Yang paling terkenal adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang ilmunya sudah hampir 1000 tahun dipelajari di seluruh dunia. Bagaimana semua? Insyaallah kita niat semua.